Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Rigza dengan NIM 21021111001096. Saya dari kelas manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Baik, di sini saya akan langsung saja menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau yang diteliti. Sampel merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan diasumsikan mewakili seluruh populasi. Teknik sampling merupakan metode atau cara tertentu sehingga sampel tersebut sedapat mungkin mewakili populasinya. Populasi dalam metodologi penelitian adalah sekelompok individu atau pasien, hewan uji, rekam medik, hasil laboratorium, dan lain-lain dengan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Sampel adalah dengan demikian merupakan subset atau bagian populasi yang diteliti. Di sini populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi target dan populasi terjangkau. Dan sampel juga pun dibagi menjadi dua, yaitu sampel yang direncanakan dan sampel yang benar-benar diteliti. Populasi terjangkau adalah populasi target yang dibatasi oleh tempat dan waktu, sedangkan sampel yang direncanakan adalah subset dari populasi terjangkau. Selanjutnya adalah ciri desain percobaan. Yang pertama adalah variabel dan kondisi yang diperlukan harus diatur secara ketat dan dikontrol. Yang kedua, variabel yang ingin diteliti harus dibandingkan dengan kontrol. Yang ketiga, analisis varian selalu digunakan dengan tujuan yang pertama meminimkan variasi dari error. Yang pertama meminimkan varian dari error. Yang kedua, meminimkan varian variabel yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti. Yang ketiga, memaksimumkan varian dari variabel yang diteliti yang berkaitan dengan hipotesis. Selanjutnya adalah ulangan pada desain percobaan. Merupakan jumlah replika atau ulangan atau bisa disebut juga lambang dengan N yang digunakan adalah sedemikian rupa sehingga DF atau degree of freedom dalam analisis varian nanti tidak boleh kurang dari 15. Formula Federer yaitu dalam kurung T min 1 tutup kurung 2 kurung N min 1 lebih besar sama dengan 15, di mana T sama dengan treatment atau perlakuan dan N ulangan atau replika tiap faktor. Selanjutnya adalah desain penelitian. Di sini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada desain sampel, yang kedua desain alat atau instrumen, yang ketiga desain administrasi, dan yang keempat analisis. Di sini adalah desain sampel. Kegunaan sampling. Yang pertama menghemat biaya, yang kedua mempercepat pelaksanaan penelitian, yang ketiga menghemat tenaga, yang keempat memperluas ruang lingkup penelitian, yang kelima memperoleh hasil yang lebih akurat. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan sampel. Yang pertama adalah membatasi populasi. Maksudnya adalah sasaran penelitian dapat dalam bentuk manusia atau bukan manusia, atau geografis, penyakit, penyebab, program kesehatan, gejala penyakit. Yang kedua adalah mendaftar seluruh unit yang menjadi anggota populasi. Misal penelitian status gizi anak balita di Kelurahan X, maka catat semua anak di bawah 5 tahun di Kelurahan X tersebut. Yang ketiga, menentukan sampel yang akan dipilih. Maksudnya adalah dari daftar anggota populasi tersebut, kemudian dipilih yang akan digunakan sebagai sampel. Yang keempat, menentukan teknik sampling. Selanjutnya adalah prosedur pengambilan sampel. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Yang kedua, menentukan populasi penelitian. Yang ketiga, menentukan jenis data yang diperlukan. Yang keempat, menentukan teknik sampling. Yang kelima, menentukan besarnya sampel atau sample size. Yang keenam, menentukan unit sampel yang diperlukan. Dan yang ketujuh, memilih sampel. Selanjutnya, pengambilan sampel atau teknik sampling secara acak atau random sampling.
Di sini ada 5. Yang pertama, acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua, acak dengan stratifikasi atau stratified random sampling. Yang ketiga, acak bertahap atau multi-stage random sampling. Yang keempat, acak sistematik atau systematic random sampling. Yang kelima, acak kelompok atau cluster random sampling. Selanjutnya adalah penentuan besarnya sampel atau sample size. Penetapan jumlah sampel tergantung pada yang pertama, adanya sumber data yang dapat digunakan untuk menetapkan batas maksimal dari besarnya sampel. Yang kedua, kebutuhan dari rencana analisis yang menentukan batas minimal dari besarnya sampel. Di sini ada 3. Yang pertama, angka perkiraan dari proporsi yang mau diukur. Misal, penelitian penyakit jantung koroner ditetapkan 50%. Yang kedua, tetapkan tingkat kepercayaan, misal 5% atau 1%. Yang ketiga, tetapkan derajat kepercayaan, misal 95% atau 99%. Baik, yang ketiga di sini ada hitung jumlah atau besar sampel. Selanjutnya, metode sampling. Di sini ada 2. Yang pertama, purposive sampling, yang kedua, probability sampling. Sebaiknya dengan probability sampling, namun di klinik sulit. Sering diganti dengan konsekutif sampling yang bersifat non-random. Probability sampling adalah simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, systematic sampling, multi-stage sampling. Di sini ada simple random. Populasi homogen butuh daftar semua subjek paling baik kualitasnya mahal dalam pelaksanaan. Selanjutnya, stratified random merupakan populasi heterogen, susun strata homogen, alokasi jumlah sampel penggabungan dengan bobot. Selanjutnya, cluster sampling. Di sini ada 4 bagian, yaitu unit sampel dalam kelompok. Yang kedua, variasi unit sama populasi. Yang ketiga, biaya lebih murah. Yang keempat, akurasi sampel menurun. Selanjutnya adalah systematic sampling. Adalah pada populasi homogen ada sistem penomoran khusus, bukan random murni. Masih terdapat ikatan resiko pengulangan. Selanjutnya adalah alokasi random. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, membagi menjadi 2 kelompok yang sebanding. Yang kedua, sebaiknya secara blok randomisasi. Yang ketiga, setiap blok dilakukan randomisasi terpisah. Yang keempat, mencegah terjadinya seleksi. Yang kelima, tetap dapat dibandingkan meskipun berhenti di tengah jalan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.